Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih
diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya hari ini kita berada pada awal bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang keutamaannya dalam firman-Nya dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wal fajri, demi waktu fajar, untuk menunjukkan pentingnya waktu fajar, karena banyak manusia melalaikan di waktu fajar. Mereka tidak memperhatikan waktu fajar, di mana waktu yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, terutama Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi orang yang beribadah di dalamnya. Walayalin 'ashr, dan demi waktu malam-malam yang 10, yakni hari 10 hari atau 10 malam. Yang dimaksud adalah awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Naam, terjadi perbedaan pendapat para ulama apa yang dimaksud dengan layalil 'ashr. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud dengan 10 hari adalah 10 hari di awal bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari di akhir bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini pendapat jumhurul ulama, jumhurul mufassirin. Yang dimaksud dengan 10 hari di awal 10 hari atau layalil 'ashr adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalamnya dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam." Yani 10 Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bisyai'. Tidak ada dari hari-hari amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya daripada hari-hari yang lain ketimbang hari-hari ini, yakni 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Tidak juga jihad fisabilillah bisa menandingi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah bagi orang yang beramal di dalamnya. Meskipun amalan tersebut sedikit, meskipun amalan tersebut ringan. Illa, kecuali, yang bisa menandingi itu kecuali rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi, seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya. Berangkat ke medan perang membawa jiwa dan hartanya. Hartanya dibawa untuk membiayai dirinya, untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jal. Thumma lam yarji', kemudian dia tidak kembali. Thumma lam yarji' min dzalika bisyai', kemudian tidak kembali sedikit pun. Hartanya tidak kembali, jiwanya pun tidak kembali. Artinya pulang, pergi, pulang tinggal nama. Pergi dia, mati di medan perang, dan pulang tinggal nama. Itu yang bisa menandingi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ingin tahu apa saja amalan yang besar, yang sedikit namun memberikan ganjaran yang besar? Sebagian mereka atau kaum muslimin ada yang membatasi hanya siam saja. Fahada ghalat. Ini khata.
Ini kesalahan. Bukan hanya puasa di awal bulan Dzulhijjah, bukan. Ada amalan-amalan yang lain. Bahkan puasa di awal bulan Dzulhijjah, di 10 hari bulan Dzulhijjah, fahada ghairu warid. Ini tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nas pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memuasakan atau beribadah puasa di awal 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tidak ada. Kecuali hanya bulan atau kecuali hanya tanggal 9 di Arafah dianjurkan oleh Nabi. Namun tidak membatasi pada puasa saja. Di sana ada amalan seperti sedekah, infak dan sedekah. Yang terbesar lagi haji dan umrah atau umrah dan haji. Kemudian puasa di tanggal 9 yang kita kenal dengan puasa Arafah. Lalu puncaknya adalah berkurban. Puncaknya adalah berkurban. Ini amalan-amalan yang besar di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Meskipun kita boleh berkurban tanggal 11, 12, 13 atau yang disebut dengan hari tasyrik, tapi jumhurul ulama mengatakan afdal berkurban di hari awal, di hari pertama tanggal 10 Dzulhijjah, karena ini masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Adapun setelahnya hanya dikatakan diperbolehkan saja. Dan tidak atau dikatakan sah kurbannya, namun tidak seafdal di tanggal 10 bulan Dzulhijjah dengan berkurban. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ini yang dimaksud dengan amalan-amalan yang memberikan ganjaran yang besar di awal sebulan Dzulhijjah, bukan hanya siyam. Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan, boleh puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bahkan dia harus bermujahadah, bersungguh-sungguh di tanggal 9-nya, karena itu yang paling afdal, itu yang paling utama. Namun tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hadis ini yang diberitakan oleh Nabi, tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam memuasakan kecuali hanya tanggal 9 saja, yang disebut dengan puasa Arafah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan barang siapa yang beramal, yakni barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Ini merupakan keutamaan yang besar bagi orang yang mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang ingin berkurban. Perhatikan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita katakan bagian daripada sunnah muakkadah. Ketika orang berniat untuk berkurban, perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan tidak memotong apapun yang ada di dirinya, baik kuku maupun bulu-bulunya, tidak mencukur rambut, tidak mencukur kumis, tidak mencukur bulu-bulu yang lainnya, bulu kemaluan, bulu ketiak, dan juga tidak memotong kuku. Ini perhatikan, karena sebagian mereka lupa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang ingin berkurban. Kemudian kurban yang paling utama bukan sapi, bukan onta. Kurban yang paling utama adalah domba atau kambing atau domba. Karena sebagian mereka mengatakan bahwa kurban yang lebih besar itu lebih afdal. La, hadza ghalat. Ini kesalahan. Yang benar adalah justru yang lebih utama adalah kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban 60 kambing, dalam riwayat yang lain 100 kambing. Beliau memotong 63 kambing, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk membagikan, bahkan seluruh kulitnya dibagikan, tidak ada yang dijual. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual kulit-kulit hewan kurban meskipun untuk biaya. Semuanya disedekahkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah
حمدا كثيرا كما أمر فانتهوا ما نهى عنه وحذر أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عشر muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Juga diantara yang membuat lebih afdal berkurban dengan hewan kambing atau domba, karena hewan kambing satu hewan ini bisa untuk keluarga, bisa untuk ahlul bait, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Kalau seandainya kita memiliki ahlul bait banyak, keluarga besar, satu kambing mewakili semuanya. Jadi tidak perlu dikhususkan. Tidak perlu dikhususkan dengan nama fulan, ini kambing untuk fulan, untuk besok, tahun depan untuk fulan. Lah, satu kambing atas nama kepala keluarga untuk keluarga. Berbeda dengan sapi dan onta. Kalau sapi hanya terbatas 7 orang, tidak ikut keluarganya. Tidak ikut keluarganya. Demikian juga onta, maksimal 10 orang, tidak ikut keluarganya. Ini diantara keutamaan hewan kambing berkurban. Karena satu kambing bisa untuk keluarga, bisa untuk diri dan keluarga ahlul bait. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan Nabi ketika berkorban? Allahumma inna hadza min Muhammad wa alu Muhammad wa alu baiti Muhammad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasnamakan umatnya, Allahumma inna hadza Muhammad wa ummati Muhammad, untuk menunjukkan bahwa satu kambing bisa untuk lebih daripada ribuan manusia ketimbang hanya sapi dengan onta. Namun sebagian mereka ada yang bangga dengan kurban dengan sapi atau onta. La, hadza ghalat. Yang benar dan yang lebih afdal berkurban adalah dengan kambing. Berkurban adalah dengan kambing. Kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Hakikat berkurban bukan hanya untuk daging dan darah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai, tidak akan naik, tidak akan diterima oleh Allah. Yang diterima bukan daging dan darahnya, tidak akan naik, tidak sampai kepada Allah. Luhumuha wala dima'uha, dagingnya dan darahnya, bukan itu yang sampai kepada Allah, bukan itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah takwa, ketakwaan kalian, keikhlasan dalam beribadah, dan kesesuaian apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai atau tidak amalan kita seperti yang diajarkan oleh Nabi. Kalau tidak, la yanalallah, tidak akan sampai ibadah kita. Karena kurban adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah harus mengikuti tuntunan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini juga menunjukkan bahwa tidak perlu kita berbangga dengan besar atau kecilnya kurban yang kita akan kurbankan. Ketika kita berkurban besar, bangga kita dan meremehkan sebagian saudara-saudara kita yang berkurban dengan kurban yang kecil, yang mungkin harganya murah. Lah, bukan itu yang sampai. Justru bisa jadi orang yang berkurban dengan harga yang murah, kecil, ini lebih sampai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia melakukannya dengan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketimbang orang yang berkurban dengan hewan yang besar, hewan sapi atau onta, namun dia tidak ikhlas, kecuali hanya berbangga diri dan ingin dilihat oleh manusia dan ingin dikatakan oleh manusia fulan kurbannya besar. Lah, itu tidak akan sampai. Yang sampai kepada Allah ketakwaan. Walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharraha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikian Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan ternak. Ini juga menunjukkan bahwa kita bersyukur pada Allah diperintahkan untuk berkurban dengan hewan ternak.
bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkurban dengan hewan buas? Dan ini bersyukur Allah menundukkan hewan ternak. Tidak diperintahkan untuk berkurban dengan singa, tidak diperintahkan untuk berkurban dengan gajah, tapi kita diperintahkan untuk berkurban dengan hewan ternak. Ini bersyukur pada Allah. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyusahkan? Kemudian untuk bertakbir kepada Allah dengan menyembelihnya, dengan bertakbir kepada Allah. Wa basyiril muhsinin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini gayah, tujuan kita berkurban dan beribadah yang lainnya di awal bulan Dzulhijjah, menjadi orang-orang yang ihsan, menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Sudahkah kita ikhlas karena Allah, dan sudahkah kita mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di dalam ketaatan, dan kita dibukakan pintu hidayah. Yani hidayah itu taufik, agar kita dimudahkan untuk beribadah kepadanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.